yang bisa bertambah dan berkurang. Kita rasakan bahwa ketika imannya naik, bahwa kita itu betul beribadah kepada Allah. Ketika imannya turun, ya, mulai ma'ero. Apa ma'ero, Pak? Ma'ero. Masa gitu, Pak? Subhanallah. Ketika imannya naik, sholat pagi hari Subhanallah. Ngaji bang betul. Ketika iman ke bawah, turun, reaknya gitu ya, subhanallah. Itu bisa dirasakan karena manusia itu iman. Sama dengan aliran listrik, ketika sekarangnya naik, naik turun. Nah, ketika jatuh, mulai agak redup. Jangan-jangan sampai mati. Begitu juga iman kita. Naik, turun, jangan sampai mati. Nauzubillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kepada Yang Maha Mulia. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Banu Alam, Nabi yang mulia, Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para pengikut, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai akhirul zaman. Hadirin wal hadirat yang saya cintai, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang faktor yang meningkatkan derajat. Setiap orang tentu ingin derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang apa yang harus dilakukan agar bisa memperoleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim di surat At-Taubah surat 9 ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wahajar dan berhijrah, wajahadu serta berjihad, fi sabilillahi di jalan Allah, bi amwalihim dengan harta benda, wa anfusihim dan diri mereka, a'dhamu darajatan ada lebih tinggi derajatnya indallahi di sisi Allah, wa ulaika humul faizun dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Allah menginformasikan kepada kita lewat Al-Qur'anul Karim yang saya tadi bacakan. Pada intinya, kalau kita ingin ditinggikan derajat oleh Allah dan ingin menjadi kemenangan di dunia maupun di akhirat, yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah berhijrah, yang ketiga adalah berjihad fisabilillah, baik dengan harta benda kita maupun dengan raga kita. Derajat adalah sebuah tingkatan atau kedudukan sebagai ciptaan Tuhan yang merupakan kemampuan kodrat, hak serta kewajiban. Derajat manusia sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Martabat merupakan tingkatan kemanusiaan
harga diri serta kedudukan yang dimana merupakan tingkatan kemanusiaan dan harga diri sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa. Derajat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling tinggi adalah yang bertakwa kepada Allah dan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul atau Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan ayat di atas, ada 3 faktor yang membuat manusia bisa mencapai derajat yang tinggi dan meraih kemenangan. Tadi saya sudah sebutkan, pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah di sini semua beriman kepada Allah. Iman adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Jadi yang dikatakan iman itu keyakinan dalam hati. Sudah yakin iman kepada Allah dalam hati kita? Yakin adanya Allah? Kalau tidak yakin berarti tidak yakin bahwa dengan sepenuhnya kita serahkan Allah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin bahwa Allah itu ada. Yakin Allah yang membuat kita kaya. Yakin bahwa Allah itu yang menghidupkan kita. Yakin Allah itu yang membuat kita. Yakin Allah yang bisa melangkahkan kaki kita dari rumah menuju masjid ini dan duduk di sini. Tadi kita sudah melaksanakan sebagian yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan sholat subuh. Ini masalah subuh tadi Pak? Alhamdulillah. Itu tandanya orang beriman. Kalau Bapak melaksanakan sholat subuh tidak ada nikmatnya, berarti belum mencapai derajat ini. Subhanallah ya. Dalam sholatnya, sholat di depan kita yang gambar persibnya baik. Subhanallah, Allahu Akbar. Katingali sadaya. Masuk itu? Satuannya. Bapak tentang. Udah katingali, saya belum salah. Salah kita tuh mereka. Dua-dua. Salah gambar kaos versi. Kurang ningali kita gambar versi. Subhanallah. Jadi dua-dua sama. Subhanallah. Nah, makanya disuratkan untuk pakaian yang putih. Mesti gitu ya subhanallah ya. Supaya betul ya malu gitu ya. Bagus nama tidak boleh melihat kanan dan kiri ketika sholat ya Allahu Akbar. Pulwe karena saja ada kaebat ya. Aya nu deh. Anu batu tak bawa aja batu dia subhanallah. Masuk itu? Subhanallah itu berbeda. Subhanallah itu manusia. Subhanallah. Tadi iman adalah keyakinan kepada Allah dengan hati. Setelah yakin di kalbu kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita, alam semua, jin dan manusia, setan semua diciptakan oleh Allah, diucapkan dengan lisan. Lalu setelah kalbu kita meyakini, ucapkan dengan lisan. Yakinkan bahwa kita yakin Allah Maha Kuasa. Yakin Allah telah menciptakan bumi dan langit serta isinya. Diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Bapak tadi sholat subuh berjamaah karena ada keimanan. Tidak mungkin datang, tidak mungkin mengerjakan sesuatu hal yang baik kalau tidak ada keimanan. Alhamdulillah, wasyukurillah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita iman di dalam kalbu kita. Bisa menunaikan sebagian yang diperintahkan oleh Allah. Syukur-syukur secara harta. Seluruh aktivitas yang Allah perintahkan kepada kita laksanakan dengan amal perbuatan. Sesudah membuktikan iman dengan amal soleh, maka seseorang mukmin harus istiqomah. Artinya ketika kita hati sudah meyakini adanya Allah, terus diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan amal perbuatan kita. Nah, kita harus istiqomah menjalankannya. Sholat istiqomah, saum istiqomah, kontinu terus. Dia bangun sekali ya sholat terus kayak isu beri aja dari
istiqomah, ya. Apa yang dimaksud dengan iman? Iman merupakan kepercayaan yang berkenaan dengan agama, keyakinan dan kepercayaan kepada Allah, Nabi, kitab dan sebagainya. Iman diyakini dalam hati yaitu dengan mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati adanya alam semesta dan segala isinya. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Yauma barijah linnasi fa'atahu rajul faqala ya Rasulullah mal imana qala atu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa liqa'ihi wa rusulihi wa tu'minu bil ba'di bil akhir. Pada suatu hari berada di hadapan manusia, lalu seorang laki-laki mendatanginya seraya berkata, wahai Rasulullah, apakah iman itu? Beliau menjawab, kamu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, beriman kepada kejadian pertemuan dengannya, beriman kepada para rasulnya, dan kamu beriman kepada hari kebangkitan yang akhir. Hadis riwayat Muslim kepada hadis itu. Dari Abbas bin Abdul Muttalib bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-imani man radiya billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan. Orang yang ridho dengan Allah sebagai Rabb dan Islam sebagai agama serta Muhammad sebagai Rasul, maka dia telah merasakan nikmatnya iman. Nah, yang dinikmatkan iman itu bahwa kita ridho terhadap Allah. Kita ridho terhadap Allah, ridho terhadap Islam sebagai agama, Muhammad sebagai Rasulnya. Nah, dia termasuk nikmatnya iman. Kalau kita sudah ridho kepada Islam, ridho kepada Nabi Muhammad SAW, berarti belum bisa menerima nikmatnya iman. Urusan orang mukmin itu sungguh menakutkan. Semua hal baik dan itu yang terjadi pada seorang yang beriman. Jika dia memperoleh kesenangan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Dan jika dia ditimpa kesusahan, dia bersabar dan itu baik baginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka menentukan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan kepada Al-Surat Al-Surat surat 41 ayat 30. Allah menerangkan, Allah menginformasikan kepada kita sebagai umat Islam bahwa janganlah kita takut kepada apapun karena kita sudah mempercayai Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan dengan firman-Nya ayat 31, nahnu awliya'ukum bil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tastahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat, dan di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh
pula di dalamnya apa yang kamu minta. Allah begitu menginformasikan kepada kita begitu jelasnya. Cuma kita, saya masih keimanannya masih itu kurang. Akui dan sadari, termasuk saya kalau berbicara mengakui dan menyadari bahwa keimanannya masih lemah. Kalau sudah seperti orang-orang yang ahli ulama, para ulama sudah luar biasa keimanannya mantap luar biasa. Tidak takut, tidak ditetapkan apapun karena dia yang diingat Allah aja wajarlah, yang diingat adalah oleh mereka surga yang masih disediakan di akhirat. Hadirin umat iman yang sama-sama mengharap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari yang berkata, iman adalah ucapan dan tindakan bisa bertambah dan berkurang. Iman itu memang ucapan yang bisa bertambah dan berkurang. Kita sudah rasakan bahwa ketika imannya naik, bahwa kita itu betul beribadah kepada Allah. Ketika imannya turun, ya, mulai ma'ero. Apa ma'ero, Pak? Korea. Masa gitu, Pak? Subhanallah. Ketika imannya naik, sholat pagi hari. Subhanallah. Ngaji bang betul. Ketika iman ke bawah, turun, Korea itu ya, subhanallah. Itu bisa dirasakan karena manusia itu sifat iman. Sama dengan aliran listrik, ketika sekarangnya naik, naik turun. Nah, ketika jatuh, mulai agak redup. Jangan-jangan sampai mati. Begitu juga iman kita, naik turun, jangan sampai mati. Nauzubillah. Apa penyebab atau faktor turunnya iman seseorang? Pertama adalah kebodohan atau jahil, dan banyak menentang Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau kita lihat di Quran surat 18 ayat 54. Yang kedua, lalai, goblok. Yang ketiga, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari lingkungan iman. Yang keempat, jiwa menurut kepada yang buruk-buruk. Yang kelima, jangan israf berlebihan. Itu faktor-faktor penyebab turunnya atau lemahnya iman di dalam interaksi kita, di dalam jiwa kita. Adapun faktor eksternal di dalam keluar kita, yaitu pertama karena godaan setan yang menggoda dari 4 arah, dari arah depan, dari arah belakang, dari arah atas, dari arah bawah, digoda oleh setan. Kenapa digoda oleh setan? Subhanallah, luar biasa ya. Subhanallah. Coba ketika kita sholat, sholat paling ada sendirian. Sholat dulu, Allahu Akbar. Setelah 2 rakaat kita dulu atau Allah begitu. Kita digoda oleh setan. Kalau kita ragu-ragu antara 3 dan 4, ambil yang terkecil saja. Itu nanti di akhir pakai sujud sahwi karena kita lupa. Kalau yakin tidak, ingat. Kalau tidak yakin, ambil yang terkecil saja. Ya, apakah jumlah 2 atau 3, ambil yang terkecil jadi 2. Nanti di akhirnya sujud sahwi karena kita selalu menggoda kepada diri kita. Tidak ada yang manusia ini, tidak ada yang digoda oleh setan. Semua manusia termasuk Nabi Adam alaihissalam sendiri pernah digoda oleh setan. Ketika Nabi Adam alaihissalam bersenang-senang berenjoy-enjoy di surga, siapa yang menggodanya? Adalah iblis atau setan. Sampai diturunkan dari surga. Sampai kemana? Ke dunia. Termasuklah kita adanya. Ya. Yang kedua, terlalu cinta dunia. Itu adalah faktor penyebab lemah atau turunnya iman. Yang ketiga,
gaul dengan teman-teman yang dulu lemah, lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah faktor penyebab lemahnya iman kita dari diri sendiri maupun dari luar lingkungan kita. Bagaimana tips agar iman selalu stabil, tidak naik, tidak turun? Pertama, kita mu'ahadah. Mu'ahadah adalah mengingat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sedang berada di rahim itu, kita pernah berikrar, berjanji akan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, satunya kurang beriman dari kaitannya itu di dalam rahimnya sebelum ke dalam dunia sudah berikrar bahwa manusia yang ada di dalam itu berikrar akan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak lihat di Quran surat ke-6 ayat 162 sampai 163 bahwa manusia berikrar ketika ada di dalam itu akan mentauhidkan Allah. Ketika di alam dunia ada yang berikrar, ada yang kufur, ada yang kafir. Yang kedua, muhasabah, melakukan perbaikan atau introspeksi diri. Kita sudah yakin apakah sudah mantap beribadah kepada Allah, apakah sudah benar-benar berusaha Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, introspeksi diri kita. Yang ketiga, muraqabah, merasa selalu ditata, dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah kita merasa ditata, dilihat, diawasi oleh Allah? Kadang-kadang ya, kadang-kadang. Namun kekurangan lemahnya iman. Komonya murah, nah istilahnya berbagai duitnya banyak. Rasa salah khusus kepada naiknya. Keluar duit. Kalau justru eling teh, ingin teh, ke bagaimana? Karena apa? Kalau kaya mah, ada hal yang teh kamu tidak ada. Berjalan-jalan kemana-mana, keluar negeri, musik dunia, ke Amerika, ke Jerman, gitu. Karena banyak berpayah-payah karena kita tidak punya duit, dan kita adalah musim pandemi di masjidnya. Subhanallah, alhamdulillah, masjid itu harus disebut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mu'aqabah, pemberian sanksi terhadap diri sendiri apabila melakukan kesalahan atau sesuatu yang bersifat dosa. Kita harus muraqabah, memberikan sanksi kepada diri kita bahwa kita telah melaksanakan maksiat, telah punya mata, telah melihat yang bukan diri kita, punya mulut, kita harus muraqabah, kita harus bertobat kepada Allah, tidak akan melakukan perbuatan buruk yang telah mencela orang lain. Yang kelima, mujahadah, artinya berjuang dengan sungguh-sungguh menurut syariat Islam. Kalau kita lihat mujahadah itu, mujahid orang-orang yang berjuang bersungguh-sungguh menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, dua kelima yang sama-sama harap berdoa dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, supaya kita mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah dan kemenangan adalah hijrah. Pada suatu malam, orang Quraisy sedang menghampiri rumah Nabi Muhammad SAW. Namun sebelum itu terjadi, Nabi Muhammad SAW meminta Ali bin Abi Thalib untuk pura-pura berbaring menggunakan angkarnya di rumah Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad SAW akan dibunuh oleh orang-orang kafir. Dan kemudian pergi diam-diam ke rumah Abu Bakar. Sebelumnya Abu Bakar telah menyiapkan 2 ekor putra putri mereka pergi ke Madinah. Namun Nabi Muhammad SAW lebih memilih cara lain untuk pergi ke sana. Pada malam hari Rasulullah SAW dan Abu Bakar
persembunyiannya. Tidak ada seorang pun yang tahu tentang persembunyian mereka kecuali Abdullah bin Abu Bakar, Aisyah dan Asma bin Abu Bakar serta Amir bin Borema. Dalam proses perjalanan sejarah hijrah Rasulullah SAW ke Madinah, orang-orang Quraisy terus menyusuri Mekah dan sekitarnya. Niat mereka untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Saat mereka tiba di depan Gua Sur, kemudian berpapasan dengan seorang pengembara dan bertanya kepadanya, apakah kau melihat Muhammad dan mengikuti? Mungkin saja mereka ada di dalam gua itu, tapi saya tidak melihat ada orang yang menuju ke sana. Jawab si pengembara. Salah satu dari orang Quraisy mendekati mulut Gua Sur dan kembali mengundang kawan-kawannya bertanya, kenapa tidak melihat masuk ke dalam gua? Orang tersebut menjawab, ada sarang laba-laba di gua itu yang masih hidup, tidak rusak dan memang sudah ada sejak Muhammad lahir. Aku juga melihat dua ekor burung di gua, jadi aku tahu tidak ada orang dalam gua. Kaum Quraisy sama sekali tidak tahu bahwa di dalam Gua Sur ada Rasulullah yang sedang berdoa dan Abu Bakar yang sedang ketakutan mendekatkan dirinya ke Nabi Muhammad SAW dengan ucapan la tahzan innallaha ma'ana. Bisik Rasulullah SAW di telinga Abu Bakar yang artinya jangan bersedih, Allah bersama kita. Sarang laba-laba dan dua ekor burung tersebut merupakan kuasa Allah yang telah dijelaskan dalam firman-Nya. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terdapat menghadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu, mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Allah memberikan tipu daya yang kepada kaum Quraisy sehingga mereka tidak dapat menangkap Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Pada hari ketiga, Asma putri Abu Bakar datang menemui mereka untuk memperbaiki perbekalan. Kemudian Rasulullah SAW dan Abu Bakar berangkat ke Madinah melalui jalan yang tidak biasa dilalui orang bersama Abdullah bin Quraisy sebagai petunjuk jalan. Mereka menuju di Haman daerah dekat Laut Merah, berjalan siang dan malam tidak mengenal Rasulullah SAW untuk menuju Madinah. Dan begitu tiba di Madinah disambut oleh orang-orang Madinah, yaitu orang-orang yang telah hijrah, kaum Ansor dan kaum Muhajirin dengan salawat bardun alaihi dengan ucapan ini, Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada lillahi da ayyuhal mab'usu fina jita bil amril muta. Bapak pernah mendengarkan tolong badru alaina ya? Subhanallah. Tolong badru alaina, wahai badru min siyadil wada, yang terbit kepada kita dari lembah wada. Wajib syukur alaina, dan wajiblah kita mengucapkan syukur. Mada lillahi da'a, di mana seruan adalah kepada Allah. Ayyuhal mab'us fina, wahai Nabi yang diutus kepada kami. Jika bil amril muta, kau datang dengan kata yang harus dipatuhi. Itulah sambutan orang-orang Ansor, orang-orang Muhajirin yang ada di Madinah waktu itu. Ketika Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah, banyak orang yang meminta Rasulullah untuk tinggal di rumah. Namun Rasulullah membiarkan kitanya memilih rumah hingga berhenti di sebuah rumah punya dua anak yatim, Sa'ad dan Suhail bin Amr. Disitulah Rasulullah SAW dan membangun masjid pertama di Madinah. Perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan Nabi Muhammad SAW
berhijrah ke Madinah. Alhamdulillah Rasulullah dengan berhijrah tersebut Rasulullah SAW menyampaikan amal dari Allah Anda sebagai di Madinah tersebut. Kata hijrah disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 5 surat dan 10 ayat. Surat Al-Baqarah 1 ayat di ayat 218, surat Al-Imran 1 ayat 195, surat An-Nisa 4 ayat 89, 97, 98, 100, surat Al-Anfal 3 ayat 72, 74, 105, dan surat At-Taubah 1 ayat yaitu ayat 20. Hadirin ikhwatul iman yang sama-sama harap ridho dan